Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kameranya bisa dibuka ya. Enggak, kita mulai. Ya, sekali lagi bisa dibuka yang bagi yang mendengarkan. Ya, ayo silakan di sini yang hadir. Kameranya bisa dipakai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. Wah, ini agak kurang baik ya sinyal yang di sininya. Sebentar Ustadz ganti dulu pakai yang HP saja. Ya. Ya, alhamdulillah kita mencoba melanjutkan lagi materi yang sudah kemarin kita pelajari. Kita kemarin itu belajar pada materi bab ke-8 tentang hukum Islam. Ya, di halaman 101 silakan kalau yang bawa bukunya bisa dilihat di sana ya. Tentang sumber hukum Islam. Ya, tentang sumber hukum Islam. Di mana sumber hukum Islam itu secara global itu ada 3, Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang Al-Quran secara global, ya, karena waktunya cuma 1 jam pembelajaran ya, 2 jam sebetulnya, tapi kan waktu ininya cuma 1 jam, belum termotong juga apa namanya menunggu untuk masuk ya teman-teman. Jadi ya mungkin materi yang diberikan tidak apa namanya tidak maksimal ya. Jadi insya Allah kita akan belajar untuk pertemuan kali ini adalah tentang hadis ya. uh, Sebentar ya, presentasinya kelihatan nggak Ustadz? Tes, ada suaranya? Presentasinya itu yang hadisnya kelihatan nggak? Belum. Kayaknya nggak ada ya? Belum Nggak ya, ada. belum muncul ya? Nggak ada ya? Oh, ininya error ini. Bentar ya. Coba Ustaz keluar dulu. Terus Ustaz masuk lagi ya sebentar. Yang ininya, yang presentasinya sebentar ya. Masuk lagi sebentar ya. Kelas 10. Masuk lagi. Sekarang ya. Oh, ini udah masuk ya. Nah. Ya. Kelihatan ya sini. Presentasinya udah kelihatan ya. Ya. Ya.
Jadi insya Allah untuk apa namanya bisa dibuka ya kalau misalnya yang ada laptop, ada komputernya. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Di sini di judulnya apa? Infobi ini ya. Di sini ada kumpulan ya, ada kitab 9 kitab ya. Ada 9 kitab yaitu di sini ada eh, bentar ya, bentar. Nah, ini ada Sahih Bukhari ya, ada Sahih Muslim, ada Abu Dawud, ada Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik. Nih, ini ada 9 kitab ya. Tuh, tebal banget ini. Nih, ini link linknya nanti saya bagikan ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini ada hadisnya, ada terjemahannya. Jadi kalau yang lihat di Darul Quran tuh kan di perpustakaan lumayan tebal tuh ya. Nah, ini kalian bisa nih, tinggal apa namanya untuk membaca ya, kalau tujuannya hanya membaca saja. Juga kalau ingin bikin karya tulis ini ya, dari Sahih Bukhari ya, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain, itu tinggal diklik aja ya. Nanti langsung ke apa namanya web yang kita inginkan. Ini sinyalnya rada lambat ya. Nah, sebelum kita masuk membahas ini, bahas materi yang ada di monitor ya, kita coba dulu sebelum masuk kepada hadis, ada namanya ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis itu adalah ilmu yang menjadi dasar kita untuk memahami hadis. Ya, jadi sebelum kita masuk ke hadisnya ada ilmu mustalahul hadisnya dulu. Ya, ada ilmu dasarnya dulu. Ya. Nah, di sini ada ya. Tinggal klik saja di sini. Nah, ini ada ilmu mustalahul hadisnya. Nah, ini ya. Ya. Apa itu ilmu mustalahul hadis? Ya, jadi ilmu ini adalah ilmu dasar sebelum kita ya, sebelum kita mempelajari hadis. Ya, jadi ini adalah ilmu dasarnya. Nah, apa yang akan dibahas? Bagaimana? Tadi ada apa tadi? Ada chat, siapa yang chat? Itu Ustadz Alwi tadi laptopnya error, jadi dia telat mau masuk Ustadz. Oh, mana belum ada kok. Ini yang ACC-nya belum ada. Ya nanti Bentar saya. pakainya. Ya. Pakainya mau masuk nanti nih. Ini. Kalau kemarin pakai PowerPoint, jadi kalau pakai PowerPoint itu langsung error ya ininya PowerPoint-nya. Tapi ini nggak pakai PowerPoint kok bisa. Nanti kelihatan kok yang mau masuk yang enggak di sini. Ya, Silakan. Ya. Jadi kita pelajari dulu tentang hadis. Apa itu hadis? Di sini apa ya? Di sini disebutkan ya. Apa itu hadis? Adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir atau sifat. Nah, apa maksudnya? Sebentar ya. 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 Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan, disandarkan kepada baginda Nabi SAW itu adalah dinamakan hadis. Bisa perkataan beliau, ya misalnya baginda Nabi bersabda, ya innama a'malu binniat. Hanyalah semua perbuatan itu tergantung niatnya. Ataupun perbuatan.
misalnya baginda Nabi sholat, ya, baginda Nabi berwudu, baginda Nabi saum. Nah, ini baginda Nabi tidak mengatakannya, tapi melakukannya. Lalu yang meriwayatkan, ya, yang menceritakan itu para sahabat. Nah, itu adalah hadis perbuatan atau hadis fi'li. Ada takrir. Kalau takrir itu yang dibiarkan. Misalnya para sahabat makan apa namanya biawak, ya, atau dalam bahasa Arabnya dob. Nah, itu adalah yang dibiarkan, ya. Jadi Nabi membiarkan hal tersebut terjadi pada zaman beliau, ya. Terus sifat itu dua macam. Ada sifat berupa akhlak, ya. Ada juga sifat bersifat jasadnya. Akhlak misalnya baginda Nabi orang yang penyabar, orang yang amat sangat apa namanya berkasih sayang begitu, ya, penyayang. Adapun sifat yang bersifat jasmani, misalnya baginda Nabi SAW orangnya tinggi, putih, rambutnya ikal dan lain-lainnya. Nah, itu adalah merupakan hadis semua itu, ya. Ada juga istilah lain hadis itu bisa diartikan sebagai khobar. Ya, makanya di sini dikatakan pengertiannya sama dengan hadis, ya. Ada juga istilah asar, ya. Nah, kalau asar itu adalah yang dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Ya. Nah, itu pengertian hadis, ya. Jelas ya hadis? Nah, seperti itu. Lalu dalam hadis itu ada bagian-bagiannya, ya. Pertama ada namanya sanad, lalu ada namanya apa? Matan. Apa bedanya? Kalau sanad itu jalurnya, untayan orang-orang yang meriwayatkannya. Sedangkan kalau matan ini adalah isinya, isi daripada hadis tersebut. Nah, kita lihat contohnya langsung, ya, dari softwarenya. Nah, nanti kan presentasinya. Nah, yang ini, ya. Nah, ini kita kecilkan dulu, terlalu gede. Ya, misal ini adalah hadis. Ya, ini adalah hadis. Ya, ini adalah hadis. Nah, ini ada perawinya yang meriwayatkannya. Sebentar, ya, lagi proses dulu. Ini kayaknya nggak ini, ya. Nah, sebentar. Bukhari dulu, ya. Nah, di sini di sisinya atau yang sini nih, bagian dari sini. Mana matan hadisnya? Nah, ini nih. Ya. Dari sini sampai ke sini nih. Ya, ini susah banget ini nih. Ya. Nah, ini nih. Ya. Itu yang Ustadz kasih tanda biru itu adalah sanad sebutnya. Jalur orang yang meriwayatkannya. Sekali lagi, ini yang Ustadz tandai ini, yang warna biru ini adalah sanad atau jalur orang yang meriwayatkannya. Coba, kalau dalam terjemahannya nih, ya. Nah, ini nih. Ya. Nih. Baru sampai ke baginda Nabi. Telah menceritakan kepada kami siapa? Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair. Dia berkata telah menceritakan kepada kami siapa? Sufyan. Yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'ad Al-Ansari. Lalu dia berkata lagi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa dia telah dia pernah mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laisi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda.
Nah, itu panjang ya. Panjang nggak sanatnya? Itu sebutnya sanat. Jadi silsilah orang yang meriwayatkannya. Ini kalau dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk di sini coba lihat ya, yang ini nih. Ini dalam bentuk tabelnya. Pertama dari Umar bin Khattab, kemudian Alqamah bin Waqqas, kemudian Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris, kemudian Yahya bin Sa'id bin Qais, kemudian Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun, kemudian Abdullah bin Isa Az-Zubair bin Isa bin Abdullah. Barulah sampai ke siapa? Imam Al-Bukhari. Ustadz, kok saya kalau misalnya baca langsung hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Oh, itu memang sanatnya dibuang. Kenapa? Coba lihat nih. Isinya kan cuma ini. Kalian mungkin sering sekali tadi yang Ustadz bacakan ya. Isinya cuma sedikit. Apa? Innama a'malu biniat. Hanyalah amal itu dengan niat. Dan seterusnya. Pendek kan ya? Itu sebutnya matannya, isinya. Sedangkan sanatnya, tuh panjang ini. Ya, yang meriwayatkannya siapa saja. Orang-orang yang menyampaikannya siapa saja. Nah, ini sebutnya apa? Sanad. Ya, sebutnya sanad. Orang yang meriwayatkannya sebutnya perawi. Nah, ini misalnya pertama nih, Umaid, ya, Umaid bin Abdullah, ya, ini adalah perawi, orang yang meriwayatkan, ya, Al-Humaidi, Abdullah bin Az-Zubair, ini adalah orang yang meriwayatkan, ya, perawi. Nah, sini perawinya ada banyak, lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama Imam Bukharinya 7 tuh. 7. Ya, itu banyak orangnya yang menyampaikan. Nah, kalau kalian langsung merujuk ke kitab aslinya, kitab Sahih Bukhari, nah ini dicantumkan, dituliskan, ya. Tapi misalnya kalau kalian lihat di internet atau buku-buku tertentu itu apa namanya? Memang dibuang untuk mempersingkat. Contohnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau kalian juga belajar sama Ustadz kitab Bulughul Maram, itu kan nggak disebutkan ya sanatnya ya. Itu karena sanatnya sudah dipotong karena ya cukup apa namanya isinya saja ya, biar bukunya tidak terlalu tebal, biar bukunya tidak terlalu susah untuk dipelajari. Ngerti ya? Ada sanad, ada matan. Bedanya apa? Coba siapa di sini? Usah tanya nih ya. Dari yang paling bawah. Fania hadir, Fania? Tes? Hadir Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya. Kelihatan di monitornya? Ya? Kelihatan kan? Nah, ini yang Ustadz apa namanya? Nih, yang Ustadz itu jangan sini deh, ini deh, ya. Ini nih yang merupakan isi dari hadis, ya. Nih, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Ini sebutnya dalam hadis apa? Matan atau sanad? Matan. Ya, matan, mantap. Ya, barakallah. Ya, barakallah fik. Ya. Coba yang ada lagi di sini. Umar ada Umar? Ada Ustaz. Nih Umar nih. Dari sini nih. Ya. Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi, Abdullah bin Az-Zubair. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan. Seterusnya sampai ke Umar bin Khattab sampai ke Nabi SAW. Itu sanad apa matan? Sanad. Nah, sanad ya, mantap ya, mantap. Betul ya. Barakallahu fiik. Nah, sekarang satu lagi ya. Siapa nih? Siti hadir, Siti? Hadir Halo? Ustaz. Hadir. Ya. Coba ya. Di sini Al-Humaid. Al-Humaidi ya. Al-Humaidi ini apa? Ya, hadasana Al-Humaidi. Nah, Al-Humaidi ini coba ya sebutkan. Apakah dia itu sanad
apakah dia itu rawi, apa itu matan? Rawi. Nah, rawi ya, betul, mantap ya, barakallahu fik. Ya, rawi itu adalah orang yang meriwayatkan ya. Alhamdulillah ya, barakallahu. Alhamdulillah bisa ngerti ya. Nah, itu ya, jelas ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke materinya. Hentikan dulu presentasinya ya. Nah, jendelanya terus ke sin. Oh, ininya nggak ada. Bentar. Mustalahul hadis. Ya. Nah, ini sudah muncul. Ya. Insya Allah nanti kita akan belajar tentang dalam ilmu hadis ini, maka kita akan belajar tentang pembagian hadis ya. Pembagian hadis itu nanti dari segi jalan atau jumlah orang yang menyampaikannya kepada kita ya. Terus nanti kita juga sekarang belajar dari segi kekuatannya. Jadi hadis itu beda dengan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an itu adalah qot'i. Apa qot'i itu? Qot'i itu pasti, tidak mungkin bohong karena yang menyampaikannya itu mutawatir. Apa mutawatir itu? Banyak orang ya, beratus-ratus ribu orang yang hafal begitu ya. Jadi nggak mungkin Al-Quran itu palsu, bohong, ada yang berubah, nggak mungkin. Kenapa? Karena dari zaman sahabat saja dalam perang Yamamah ya kalau tidak salah, itu sampai ratusan orang yang meninggal. Ya, itu para hafiz Quran. Maka dari itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menganjurkan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an untuk membukukan Al-Qur'an ya, membukukan Al-Qur'an. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Al-Qur'an sudah ada tapi masih catatan pribadi saja begitu ya, belum dibukukan jadi mushaf gitu. Nah, itu yang meninggal atau kebanyakan orang itu dengan cara hafalan. Maka dari itu yang meninggalnya pun banyak gitu ya. Yang meninggal ketika apa namanya? Ketika membaca bukan yang meninggal ketika perang begitu para penghafal Quran itu. Ya. Nah, lalu udah gitu dibukukan. Dibukukannya juga kan cuma apa? Bukan berarti belum ditulis, ditulis sudah ditulis ya. Kan ada Zaid bin Sabit, ada para sahabat-sahabat yang memang sekretarisnya baginda Nabi SAW. Begitu datang wahyu, langsung ditulis, langsung ditulis. Jadi kalau Al-Quran itu secara ilmu sejarah, secara apapun, itu adalah pasti begitu ya. Nggak mungkin ada kebohongan, karena ya itu, dituliskan, terus caranya juga dengan dihafalkan begitu ya. Coba mana ada kitab yang lain dihafalkan? Coba Injil ada yang hafal nggak? Zabur atau enggak apa yang lain-lain gitu ya, kayak Tripitaka atau kitab suci yang lain kan nggak ada yang bisa menghafalkan ya. Nah, kalau Quran mah pakai hafalan. Kalian tuh sebagai bukti itu ya, mukjizat Quran pada hafal Quran kalian kan. Nah, tapi bedanya kalau hadis, nah ini nih ya hadis. Hadis itu nanti ada yang diterima, ada yang tidak. Oh, kok bisa gitu Ustaz? Ya, nanti ada pembagiannya dulu. Nah, makanya, nah ini nih ya dalam tabel di sini hadis itu dari segi yang meriwayatkannya atau sampai kepada kita nanti ada dibagi menjadi dua bagian. Ada hadis yang mutawatir ya. Nah, ada juga nanti hadis yang ahad. Nanti kita belajar ya ada hadis yang ahad. Mana hadis ahad bawah? Nah, ini hadis ahad yang kedua ini ya, hadis ahad. Ya, kita bahas dulu yang pertama yang mutawatir. Apa hadis yang mutawatir? Hadis yang mutawatir itu yang diriwayatkan oleh sekumpulan orang yang mustahil mereka sepakat berdusta menurut adat atau menurut kebiasaan gitu ya.
Kenapa? Karena yang menyampaikannya itu orangnya banyak begitu ya. Di riwayat itu ada sampai 70 orang ya. 70 orangnya itu juga berbeda-beda tempat ya. Jadi ya secara logika itu tidak mungkin mereka itu sepakat untuk melakukan kebohongan ya. Nah, ini sama kayak Al-Qur'an ya, sama kayak Al-Qur'an. Nah, kalau yang mutawatir seperti ini tidak mungkin ada kebohongan, ini pasti ya. Nah, beda kalau bagian yang kedua. Ini Ustadz kalau pembagian ini nanti ya materinya nanti nggak suka nggak keburu waktunya cuma sedikit. Ada juga hadis yang namanya hadis hadis ahad. Nah, hadis ahad itu bagaimana Ustadz? Nah, kalau di hadis ahad ini adalah hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Nah, karena tidak sampai kepada derajat mutawatir, nanti periwayatnya itu macam-macam. Hah? Aulia belum di ACC. Coba di sini tapi nggak masuk. Kenapa ya? Atau ini misalnya kalau ada yang error ya, ini udah di ini itu. Coba ya, Ustadz kasih kamera nih kamera. Ya kameranya diputer. Nah ini. Nah tuh mana? Nggak ada kan ya? Tuh biasanya suka ada kalau yang kalian ingin gitu ya. Kalian itu tuh suka ada di sini. Ya, tuh nggak ada. Nih Ustadz nih apa? Biar kalian tahu juga ya. Ini di sini nih coba lihat di itu yang apa? Yang Ustadz satu lagi kan dilihatin. Tuh nggak ada ya. Tuh nih kalian yang ada tuh hadir tuh. Jadi kalau yang belum ke ACC itu nggak tahu itu kenapa itu ya. Nggak ada itunya. Mungkin error itunya. Nanti bisa kalian ikut aja nanti apa di rekaman ulangnya ya. Bisa nanti rekaman ulangnya. Asal nanti di YouTube-nya tinggal saat udah nonton nanti tinggal di itu kan. Ya. Tuh ini pakai dual monitor ya ini. Tuh. Nah, biar tahu nih. Kalau Ustaz tuh kok suka ngelihatnya ke pinggir ya karena pakai monitor ini ya. Pakai dua monitor. Ya. Kembali lagi tadi sampai mana tadi? Hadis ahad. Ya, hadis ahad. Hadis ahad ini, tak matiin dulu ya. Hadis ahad ini ya. Hadis ahad ini adalah hadis yang tidak sampai derajat yang mutawatir. Jadi secara apa namanya kalau dilihat dari jumlahnya mungkin ada kebohongan begitu. Mungkin nggak kayak mutawatir itu pasti gitu ya, nggak mungkin ada kebohongan. Makanya hadis ahad ini ada nanti dibagi menjadi 3 macam nih, ya 3 macam. Ada yang apa namanya, yang masyhur, ya, yang aziz, sama yang gorib. Bedanya apa Ustadz? Ya, kalau yang masyhur itu yang hanya dari 3 jalan, ya, 3 jalan, ya lebih 3 jalan atau lebih. Kalau yang aziz ini yang kedua jalurnya 2, ya, jalur sanatnya 2. Lalu yang terakhir yang gorib, nah ini yang gorib ini nih, yang gorib ini yang satu seorang, ya. Nah, makanya tadi tuh yang kita hadis innama a'malu binniyat itu cuma seorang yang meriwayatkannya, yaitu dari sahabat Umar bin Khattab saja. Makanya disebutnya hadisnya gorib, ya. Tapi hadis ini dianggap sahih kenapa? Karena yang meriwayatkan kan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan seorang sahabat ya. Jadi sebutnya itu hadis hadis gorib. Nanti lebih jelas ya. Pokoknya yang jelas kalau hadis ahad itu nanti ada ilmu-ilmu yang bisa dengannya memilah-milah begitu. Mana yang diterima, mana yang ditolak begitu ya, ada hadisnya. Makanya nanti ada hadis yang makbul dan juga hadis yang mardud begitu. Ya, itu masuknya ke dalam hadis hadis ahad tersebut. Ya, ada yang ditolak, ada yang diterima. Kalau hadis mutawatir itu pasti diterima. Sedangkan kalau hadis yang ahad itu nanti ada yang diterima, ada yang tidak. Makanya nanti dikenal, ya, ada istilah hadis sahih, doif. Nah itu setelah diperiksa, setelah diteliti oleh ulama, ya hadis ahad itu nanti hasilnya seperti itu. Ya, ya, langsung saja
karena ini masalah hukum, ya kita membahas tentang sumber hukum Islam, langsung pembagian hadis ditinjau bisa diterima atau enggaknya, ya. Karena kalau yang tertolak berarti kan tidak bisa dipakai sebagai hukum. Sedangkan kalau yang diterima maka bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Ya, kita langsung materinya. Nah, ini. Ya, tuh. Jadi di sini judulnya adalah pembagian hadis dilihat dari sisi kuat dan lemahnya hadis. Ustadz kok bisa ini hadis itu bisa lemah, bisa tidak ini, ya. Nah, itu semuanya karena ada namanya penelitian sanad. Tadi kan sudah belajar ya sanad itu dari siapa ke siapa, dari siapa ke siapa. Tadi kan sudah bisa menjawab ya kalian ya. Nah, dari pemeriksaan sanad itu nanti ada didapatkan kriteria hadis itu makbul dan juga kriteria hadis itu yang mardud. Ya, mardud itu yang tertolak. Ya, kenapa? Coba kita lihat dulu. Mengapa bisa makbul? Sebuah hadis bisa dinyatakan makbul, bisa hadis itu adalah hadis yang mempunyai indikasi kuat kejujuran orang yang membawakan khobar tersebut. Ya, jadi yang tadi itu yang meriwayatkan itu haruslah orang-orang yang jujur. Ya, lalu kenapa kebalikannya bisa menjadi mardud atau tertolak? Karena yang meriwayatkannya itu tidak jelas kejujurannya, ya, tidak jelas kejujurannya, ya, atau juga karena ada terputusnya sanad, ya. Nih, nanti kita lihat ya, langsung ke prakteknya biar jelas. Jadi kalau hadis yang sahih yang diterima itu, ini ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Nah, syaratnya di sini, ya. Yang pertama adalah hadis yang sanadnya bersambung. Ini ya, sanadnya bersambung. Ya, sanadnya bersambung. Bersambung itu apa? Jadi yang nggak ada yang terputus. Ya, terputus itu maksudnya gimana? Misal ada seseorang, ya, dia meninggal pada tahun 100 Hijriah. Sekali lagi, ada seseorang meninggal pada tahun 100 Hijriah. Ya. Lalu tiba-tiba ada orang yang baru lahir pada tahun 102 Hijriah, dia meriwayatkan dari orang yang sudah meninggal tadi. Mungkin enggak? Halo, mungkin tidak? Orang yang meninggal menyampaikan kepada orang yang baru lahir, mungkin tidak? Tes. Halo? Tidak. Ya, tidak mungkin. Maka itulah yang dinamakan sanadnya terputus, sanadnya tidak bersambung. Misalnya saya ngomong nih ya, telah berkata Presiden Soekarno kepada saya. Mungkin nggak? Nggak mungkin lah. Kan saya nggak pernah ketemu sama Presiden Soekarno. Tahu dari mana? Ya kan saya lahirnya baru. Sedangkan Presiden Soekarno sudah lama meninggal. Ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu maka sanadnya tidak bersambung. Nah, kalau dalam hadis yang sahih itu harus bersambung, harus pernah bertemu, harus merupakan guru dan murid, begitu ya. Lalu yang kedua adalah perawinya adalah orang yang adil. Adil di sini adalah memiliki sifat-sifat yang baik, ya. Jadi dia bukan pencuri, bukan orang yang suka melakukan perbuatan jahat, seperti itu ya. Nah, di sini ya dijelaskan. Lalu ada kedobitan. Dobit itu apa? Hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Ya. Kuatnya hafalan ulama terdahulu itu contoh. Imam Ahmad bin Hambal itu hafal sampai 1 juta hadis. Imam Al-Bukhari itu hafal sampai 1 juta hadis. Juga imam-imam yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i ketika hendak belajar kepada Imam Malik, beliau kitabnya sampai dihafalkan dulu kitab hadisnya ya. Maksudnya tadi kan ada ya ada Imam apa namanya kitab Muwatta Imam Malik itu dihafalkan sama Imam Syafi'i. Juga ulama-ulama yang lain banyak ya itu hafalannya luar biasa. Dikisahkan Imam Al-Bukhari kalau dia hendak menghafalkan misalnya 1 buah paragraf gitu ya, paragraf dari
apa namanya eh, satu buah tulisan, beliau itu harus menutup tulisan yang lainnya, paragraf di bawahnya. Kenapa? Karena beliau itu sekali ngelihat di halaman itu bakal hafal semuanya. Sekali ngelihat langsung hafal semua. Jadi kalau pengen ngapalin sedikit harus ditutup. Kenapa? Karena kalau sekali lihat langsung hafal begitu. Kok ada orang seperti itu? Saya ya ada ya. Ada kok, kalau misalnya kalian cari di internet emang ada ya. Jadi hafalannya itu kayak fotokopi gitu, langsung set gitu. Ya. Jadi misalnya kalau hafalan juz amma tuh ya, misal kalian ingin menghafalkan surat Anas, misalnya Imam Al-Bukhari pengen menghafalkan surat Anas aja gitu. Itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq harus ditutup. Kenapa? Karena kalau misalnya dibuka di halaman itu langsung hafal semuanya. Ya, itu tuh ya orang yang kuat hafalan. Ya, kuat hafalan. Ya, jadi itu juga ada syad sama ilat. Nanti insya Allah itu materinya yang lain ya. Nah itu ya, jadi perawinya itu sanadnya bersambung, terus yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang adil, jujur seperti itu. Nah kita lihat sebagai ininya contohnya ya, lihat dulu jendelanya. Nah di sini dulu ininya. Tutup ya. Nah, di sini kecilkan dulu. Setiap yang ada, nah di sini ya lihat ya, yang meriwayatkan hadis ini tadi ya, yang kayak Alqamah itu sudah ada biodatanya. Kok bisa gitu? Iya, itulah. Makanya luar biasanya agama Islam, nggak ada agama lain yang pakai sanad ya, nggak ada agama lain yang pakai sanad. Makanya di sini nih, dari satu persatu nih. Abdullah bin Zubair. Ya, coba kita perbesar sini. Ya, nih lihat. Ada di sini. Tuh ya. Namanya siapa? Dia termasuk siapa? Kunyahnya, julukannya siapa? Hidupnya pada zaman apa? Wafatnya siapa? Kapan? Begitu ya. Ini yang sederhananya. Kalau misalnya apa namanya kitab yang lebih tebalnya ada. Ini apa namanya biografi yang sedikitnya sederhananya. Ganti lagi orang perawinya. Nah ini nih disebutin orangnya bagaimana. Terus ini komentar ulama Hafiz Mutkin, Sikoh. Nah, ya ini tuh adalah Hafiz Imam. Kayak tadi juga ini sama ada julukan-julukannya. Sikoh Imam, Sikoh Hafiz ya. Nah, Sikoh itu orang terpercaya, Imam. Sikoh paling Sikoh. Nah, ini kan ya. Nah, ini juga kalau itu ini Sikoh hidupnya. Jelas ya. Hidupnya kapan, wafatnya kapan. Terus kalau dalam kitab yang lain ini kan sederhana ya pakai bahasa Indonesia. Itu ada gurunya siapa, muridnya siapa. Nah, itu ya. Subhanallah itu. Makanya kalau kalian lihat ya kitab yang kalian punya nih di Pesantren Darul Quran Kutubu Sittah ya, kitab yang 6, bukan yang Tis'ah ya. Sittah itu dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, yang 6 itu buku tentang ini nih, nama orang meriwayatkannya, cerita orang meriwayatkannya, dia hidupnya gimana, gurunya siapa, itu lebih tebal ya penjelasannya dibandingkan kutubu apa namanya kutubu sitahnya itu ya. Ada namanya kitab Tazibu Kamal, apa Al Kamal fi Asma'i Rijal, terus ada kitab Tazibu Kamal, ada kitab Tazibu Tazib, terus dan seterusnya. Itu adalah yang menjelaskan orang-orang yang meriwayatkan hadis, itu tebal. Yang Tazibu Kamal aja Ustadz lihat ke guru Ustadz itu sampai 30 jilid menjelaskan ini ya. Gak gimana, nggak luar biasa nggak agama Islam? Nggak ada itu agama lain, itu mukjizat. Makanya Allah tuh mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun gitu ya. Kita yang menelurkan Al-Qur'an dan kita akan menjaganya, dijaga itu. Hadis pun dijaga gitu ya. Meriwayatkannya siapa, ini siapa. Makanya ulama bisa mengatakan oh ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif ya. Ulama loh ya, bukan kayak ustadz kayak gini, enggak. Ulama. Nah, seperti itu ya. Nah, ini semoga sedikit ya kalian bisa mengetahui oh hadis itu seperti itu, kita teh ada pakai sanad ya. Jadi bisa menentukan apa yang diterima, apa yang tidak bisa diterima begitu ya.
Contoh nih ya, kayak Injil aja. Ya, kan kita kan di sini nggak ada yang Kristen, jadi kan nggak tidak menghina agama lain ya. Ini mah kan kita intern saja. Injil, Injil itu yang menuliskan siapa? Kan Injil itu ada Matius ya, ada Lukas, Markus, sama Paulus. Nah, itu yang muridnya Nabi Isa siapa? Terus dituliskannya kapan? Itu dituliskannya jauh itu. Jadi kalau ke dalam ilmu hadis ya, kitab-kitab yang lain itu mungkin hadisnya itu hadis palsu semua, hadis lemah banget sekali gitu ya, nggak bakal diterima gitu. Jadi dari segi kebenarannya ya amat sangat jauh begitu. Makanya kalau Islam itu kita ibadah nih yakin. Kenapa? Karena emang jelas sanadnya langsung kepada baginda Nabi SAW begitu. Sedangkan kalau agama yang lain sok apa bisa dibuktikan secara sejarah atau secara apa gitu ya, bukti bahwa sampai kepada nabinya atau kepada apa namanya apa yang menyampaikannya. Contohnya kalau di agama Buddha tuh ya, masa ada monyet yang itunya ya, monyet ada babi ya, Sun Gokong begitu kan yang mencari kitab sucinya. Coba ada sejarah di mana coba manusia bermuka monyet bermuka itu, ya kan? Nah, sedangkan kalau kita benar pasti gitu ya, bisa dibuktikan secara sejarah gitu, dituliskan kitab-kitabnya banyak. Nah, itu mukjizat agama Islam ya, makanya kita harus bangga nih sama Islam itu. Ini dari segi bukan dari segi isinya, dari segi keotentikannya, keasliannya aja udah terjaga ya. Apalagi pas dilihat ke isinya, isinya mukjizat benar-benar gitu ya, luar biasa. Ya itu saja yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Nanti silakan kalau yang tidak bisa ikut tadi yang error, tinggal hubungi ke Ustadz. Nanti tinggal lihat saja siaran ulangnya. Insya Allah ini kan pakai Google Meet. Tapi kalau pakai Google Meet itu nunggunya beberapa lama ya, nggak bisa langsung. Jadi eh, besok lah ya, atau mungkin nanti siang sudah selesai. Ya itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kita, oh ya di absen dulu, coba lihat ya. Alia, sini udah ya. Dua kelas ya. Ini nggak tahu kalau yang nggak bisa masuk kenapa ya. Coba nanti di apa? Tadi juga Ustadz aja error ininya. Ya tidak apa-apa. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta Anta astaghfiruka astagfirullah wa atubu ilaik. wa atubu Muhammadin wa alihi washabihi jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bisa langsung keluar ya, silakan. Ini rapi. Ya, silakan Niken, Gwenata. Ya, ini kayaknya Ustaz juga nggak bisa keluar nih. Silakan pada keluar dulu. Suka nanti error ininya kalau nggak pada keluar. Niken mana Niken ini? Niken. Keluar dari mana? Tes Niken. Hansa bisa keluar dulu silakan ya. Pada keluar dulu silakan pada keluar. Oh, ini dari mana? Yuk pada keluar dulu silakan Niken. Tes. Ayo bangun. Niken. Aduh, pantesan masuknya lewat sini.